Selamat datang di ruang praktikum Kit 1. Ini merupakan tempat praktikum dari mata kuliah virologi. Mari kita masuk untuk memulai praktikum. Sebelum memulai praktikum, maka pertama Anda menyimpan alat-alat tulis Anda di tempat yang sudah disediakan. Di rak ini nanti Anda akan simpan tas Anda. Kemudian setelah itu Anda akan menuju ke meja tempat Anda praktikum. Namun sebelum itu Anda diminta untuk mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Maka dimulai mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun tentunya. Dan setelah Anda keringkan, maka Anda siap untuk mengikuti praktikum virologi. Praktikum minggu pertama kita adalah tentang pengenalan alat. Saya akan memperkenalkan beberapa alat yang kita gunakan dalam praktikum. Pertama, ini ada alat-alat gelas. Alat gelas itu meliputi gelas ukur yang digunakan untuk mengukur volume yang dibutuhkan dalam membuat larutan. Kemudian ada labu Erlenmeyer yang telah disterilkan tentunya, dan ini digunakan untuk melarutkan bahan. Apabila tidak menggunakan labu Erlenmeyer, kita juga bisa menggunakan glass beaker atau beaker glass. Larutan yang sudah dibuat kita bisa simpan di botol kaca ini, karena selama praktikum kita akan memerlukan larutan tersebut. Selain itu, pada praktikum minggu pertama, alat-alat ini akan digunakan untuk mempersiapkan bahan reagensia. Selain alat ini, kita juga memerlukan garam NaCl yang kita akan buat menjadi larutan NaCl fisiologis atau NaCl 0,85%, dan ini NaCl 0,85% yang disterilkan. Kemudian kita juga perlu membuat antikoagulan dalam proses pembuatan sel darah merah. Kita menggunakan natrium sitrat. Nanti kita membuat larutan natrium sitrat 3,8% yang digunakan sebagai bahan antikoagulan. Tentunya untuk melarutkan garam-garam ini kita memerlukan Aquades. Kemudian pada praktikum berikutnya kita akan juga membuat suspensi sel darah merah. Maka kita perlu mengambil darah dari unggas yang kita gunakan ayam menggunakan siring 3 mili ini yang kita akan gunakan untuk mengambil darah dan juga untuk mengoleksi serum. Kemudian siring 1 mili kita gunakan nanti pada saat inokulasi. Darah yang sudah diambil dari ayam kita masukkan ke dalam tabung reaksi ini. Jadi tabung reaksi ini digunakan untuk praktikum dalam proses pembuatan RBC. Nah, sebelum kita mengambil darah, maka kita harus mensuci hamakan area tempat kita mau mengambil darah menggunakan kapas beralkohol. Jadi alkohol 70% dimasukkan ke kapas, diteteskan ke kapas, nanti kita gunakan pada saat pengambilan darah. Nah, pada praktikum ketiga kita akan melakukan uji hemaglutinasi tes atau HA tes untuk mengukur titer virus. Pada HA tes itu ada 2, ada makrotitrasi dan mikrotitrasi.
Untuk makrotitrasi yang kita perlukan ada rak tabung, kemudian tabung reaksinya, ya. Kemudian pipet volumetrik. Pipet volumetrik ini ada yang 5 mili, ada yang 10 mili, ada yang 1 mili. Nah, untuk mengambil larutan, pipet volumetrik ini ditambahkan dengan alat penghisap atau bulb karet penghisap. Ya, ini aspirit. Ini nanti akan menghisap, ditekan bagian S, dan untuk mengeluarkannya ditekan bagian E. Ya. Kemudian dalam proses pembuatan reagen itu nanti kita memerlukan timbangan digital yang nanti kita gunakan untuk menimbang NaCl dan Na sitrat dalam proses pembuatannya. Kemudian dalam proses pembuatan RBC kita menggunakan centrifuge. Ini alat centrifuge yang sederhana. Jadi di alat ini akan digunakan untuk mengendapkan sel darah merah sehingga nanti kita bisa mengambil sel darah merahnya, dan pengendapannya dilakukan dengan memutar sel darah merah dalam tabung, ya, dengan kecepatan dan waktu tertentu. Waktu yang digunakan biasanya 10 menit, itu diatur menggunakan tombol ini untuk mengatur waktu, sedangkan tombol ini untuk mengatur kecepatan. Jadi ada skalanya, skala 1, 2, 4, 6, dan 8, masing-masing ada kecepatannya. Misalnya kecepatan 1200 itu ada di skala 2. Kemudian ini ada alat candling. Jadi alat candling ini dalamnya ada lampu untuk mengcandling telur. Jadi telur tertunas ini nanti dilihat apakah embrionya masih hidup atau tidak, di mana letak kantong udaranya, itu dari melihat menggunakan alat candling ini. Kemudian kita juga memerlukan rak telur untuk menempatkan telur yang digunakan. Kemudian telur yang sudah diinokulasi itu nanti akan diinkubasi dalam inkubator. Nah, untuk menginokulasi telur, jadi telur yang akan kita inokulasi ini kita perlu melubangi telurnya menggunakan bor telur. Ini bor telur. Bor telur ini digunakan untuk membuat lubang pada telurnya. Jadi misalnya ini telur yang akan kita gunakan, sebelum digunakan kita bersihkan dengan kapas beralkohol terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan lubangi menggunakan bor telur ini. Nah, sehingga kalau sudah terbentuk lubang, nanti ini yang akan kita inokulasikan. Nah, di dalam praktikum inokulasi di Coriolanthus membran, kita dari telur yang kita gunakan, kita perlu membuat kantong udara buatan, sehingga kita menggunakan bulb karet ini untuk menghisap udara dari kantong udara untuk membentuk kantong udara buatan. Kemudian dari telur yang sudah diinokulasi dan sudah diinkubasi, kita akan mengamati hasilnya dengan membuka telur tersebut dan menampung embrionya nanti menggunakan cawan Petri. Jadi cawan Petri ini yang akan kita gunakan pada saat kita mau mengoleksi jaringan dari embrio ayam seperti Coriolanthus membrannya. Tentunya pada saat itu kita memerlukan gunting dan pinset, dan juga saat memanen cairan alanthus kita memerlukan pipet. Nah, untuk mengamati
adanya pertumbuhan virus, kita melihat badan inklusi, maka badan inklusi itu kita buat di jaringan, di preparat menggunakan objek glass ini, dan objek glass ini akan diwarnai menggunakan pewarna gimsa. Nah, sebelumnya difiksasi dengan larutan metanol. Nah, tempat untuk memfiksasi maupun mewarnai menggunakan alat ini namanya Koplin jar. Nanti kalau sudah jadi preparatnya sudah terbentuk, maka kita amati menggunakan mikroskop cahaya ini. Mikroskop cahaya ini memiliki sumber cahaya berupa lampu sehingga disebut mikroskop medan terang. Ya, dia memiliki lensa okuler pembesaran 10 kali, sedangkan lensa objektifnya ada dari mulai ukuran kecil 4, 10, 40, dan 100 kali. Untuk mengamati badan inklusi digunakan pembesaran 100 kali. Karena pembesaran 100 kali itu sangat besar, maka perlu bahan untuk memperbesar kemampuan mengamatinya menggunakan minyak emersi ini. Ya. Demikian alat-alat yang kita gunakan di dalam praktikum di virologi. Tadi saya menjelaskan setelah inkubasi telur, kita perlu menginkubasi. Kita akan melihat inkubator yang kita gunakan. Ini adalah inkubator yang kita gunakan. Ya, jadi kita akan menginkubasi telur yang sudah kita inokulasi ke dalam inkubator ini. Inkubator ini memiliki suhu 37 derajat Celcius dengan kelembapan 70%. Untuk mengatur kelembapan, kita masukkan air di dalam jar di dalam inkubator ini. Ya, inkubasi dilakukan selama 4 hari dan diamati setiap harinya telur itu. Nah, setelah 4 hari maka kita akan mematikan embrionya di refrigerator. Telur yang telah diinkubasi selama 4 hari, untuk mematikan embrionya kita masukkan ke dalam refrigerator ya, selama semalam, maka embrio akan mati. Nanti kita amati pada praktikum berikutnya.